pendiri negeri ini sudah menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di muka bumi mesti dihilangkan. Ungkapan tersebut sesuai tentu dengan ajaran agama kita, bahwa setiap diri kita mesti terbebas. Kalau merdeka diartikan bebas, tentu yang dimaksud adalah bebas melaksanakan aturan yang benar, bukan bebas keluar dari aturan, bukan bebas tanpa aturan, bukan seperti itu. Oleh karenanya, merdeka itu adalah terbebas, tidak terikat, terbebas dari tekanan, terbebas dari penjajahan, terbebas dari kezaliman, terbebas dari kemiskinan, terbebas dari siksa api neraka. Itu yang dimaksud merdeka. Seorang ulama menyatakan bahwa merdeka itu adalah merdeka jiwa, jiwanya yang merdeka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam menganut sebuah agama. Yang dimaksud agama di sini adalah Islam. Seorang muslim tidak boleh mereka yang kafir didorong, dipaksa untuk menjadi muslim. Itu tidak bisa. Biarkan mereka memahami Islam terlebih dahulu. Setelah menyatakan diri keislamannya, baru diberitahukan bahwa harus menjadi seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang melaksanakan agamanya. Islam berisi hukum aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjadi muslim, tidak boleh seorang muslim menyatakan diri, tidak boleh memaksa. Setelah menjadi muslim, itu harus dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal melaksanakan kewajiban. Minimalnya pula meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau dipahami agama itu sebagai urusan pribadi, bisa. Tetapi sesungguhnya agama ini tidak mengurus urusan pribadi saja, tetapi agama kita ini mengurus apapun di dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan urusan dirinya, yang berkaitan dengan urusan keluarganya, yang berkaitan dengan urusan tetangganya, masyarakatnya, negaranya, bahkan dunia sekalipun. Maka Islam sudah mengajarkan kepada kita semuanya. Baca Al-Quran, baca penjelasan Al-Quran dari hadis Nabi, maka kita akan mendapatkan Islam yang kafah. Artinya membacanya mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas secara lengkap. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pula kita memahami bahwa Islam tidak pernah menetapkan pekerjaan setiap muslim mesti sama, tidak.
Hobi kaum muslimin tidak perlu sama, boleh berbeda-beda. Tetapi baik pekerjaannya, baik hobinya, baik organisasinya, baik partainya, baik kelompoknya, apapun itu silakan berbeda-beda. Tetapi yang harus menjadi catatan, pekerjaannya, jodohnya, hobinya, kelompoknya, organisasinya, partainya harus kuatul Islam wal muslimin, harus senantiasa benar-benar menjadi pengokoh bagi Islam dan kaum muslimin. Setiap diri kita memiliki tugas, memiliki kewajiban. Mungkin ada yang sama, ada pula bagian yang beda. Tetapi sekali lagi, karena kita diajarkan untuk selalu melaksanakan agama ini sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita pun wajib menghormati para penganut keyakinan agama yang lain. Sebagaimana pula kita tidak diperkenankan menghina penganut keyakinan agama yang lain. Biarkan mereka menurut keyakinannya. Karena apa? Karena dalam bahasa yang sangat sederhana, Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Artinya tidak boleh kaum muslimin ikut-ikutan di dalam perayaan pelaksanaan ibadah keyakinan agama yang lain. Sebagaimana penganut agama yang lain pun tidak perlu ikut-ikutan dalam acara ritual agama ibadah kaum muslimin. Kemudian hadirin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Islam menetapkan bahwa Tuhan itu esa, tunggal, la syarikalah, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin dihadapkan di dalam pada kenyataan bahwa ada sebagian manusia ternyata mereka beribadah kepada batu, kepada gunung, kepada patung, kepada penunggu laut, penguasa daratan dan lautan, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya justru kita kaum muslimin diajarkan untuk beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram kaum muslimin beribadah menyembah batu, kuburan dan lain sebagainya. Artinya di dalam hal ini kita diajari oleh agama kita bahwa yang layak untuk diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dihadapkan pada situasi di mana masyarakat pada saat itu, masyarakat kerajaan Babylon di Irak pada saat itu, mereka adalah para penyembah patung. Tidak hanya patung kecil, ada juga tentu patung yang besar. Dan di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan patung-patung itu, walaupun yang terbesar dibiarkan. Karena apa? Karena ada keinginan dari Nabi Ibrahim supaya pola pikiran masyarakat itu berubah. Dengan berubahnya pemikiran, pola pikir, mudah-mudahan keyakinan dan prinsip di dalam kehidupan pun bisa berubah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau mengingatkan masyarakatnya bahwa patung itu tidak berdaya. Patung itu yang membuatnya
manusia ketika jadi kayu dan jadi batu itu tidak jadi apa-apa, tetapi setelah dibentuk seperti sesuatu yang berbentuk, maka sekarang menjadi luar biasa. Itu yang sedang diingatkan oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana pula Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya bahwa bintang, bulan, matahari tidak layak dijadikan sembahan. Nabi Ibrahim mengingatkan kita dengan mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku ini menghadapkan wajahku, diriku sepenuhnya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, condong kepada kebenaran yang diciptakan oleh Allah, dan aku bukanlah orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ayahandanya, walaupun bapaknya adalah pembuat patung itu sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu memelihara, merawat dan mengisi kemerdekaan bagi kaum muslimin dengan berbagai macam kebaikan dan amal soleh, termasuk menanamkan dalam kehidupan kejujuran serta menjauhi kedustaan, manipulasi dan lain sebagainya yang seperti itu adalah bagian tugas dari kaum muslimin. Kemudian hadirin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun tentu menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim seperti itu maka menjadi bagian terpenting dari tonggak kehidupan yang ditanamkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah menyatakan kepada Nabi, "Kul, ajarkan kepada umatmu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Bahwa sholatku, ibadah penyembelihanku, hidup dan matiku seluruhnya diperuntukkan untuk Rabb yang menciptakan alam semesta. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku diperintah menjadi muslim yang awal. Yang dimaksud adalah setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada masa kekosongan dari kenabian dan kerasulan. Setelah kenabian dan kerasulan kosong, masa patrok, maka Allah menetapkan muncullah Nabi Muhammad sebagai muslim yang awal setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya dulu kita pernah mengalami dijajah itu 350 tahun oleh Belanda, Kristen Belanda, ataupun oleh Jepang dengan agama Shinto-nya. Maka wajar negara kita baru 80 tahun, berbeda dengan negara-negara Eropa, berbeda dengan Amerika Serikat. Tetapi yang harus menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa kita bersyukur kepada Allah
membebaskan negara ini dari penjajah adalah para ulama sebagian besar kaum muslimin. Walaupun kita tidak menafikan bahwa jasa dari orang-orang yang bukan muslim pun untuk negeri ini ada dan banyak, tetapi kaum musliminlah yang memberikan jasa terbesar untuk lahirnya Indonesia. Termasuk di dalam sejarah dinyatakan ketika Belanda tahun 1950 berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat, maka tampillah ulama dari Sumatera, yaitu Bapak Muhammad Nasir. Dengan mosi integral Nasirnya, lahirlah NKRI, Negara Republik Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah buah karya dari ulama. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar sejarawan Bapak Mansur Surya Negara pun menyatakan demikian, bahwa para pejuang kemerdekaan itu hampir seluruhnya ulama dan kaum muslimin atau ulama dengan santri-santrinya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau dipahami bagi kita, merdeka itu adalah ridho, rela, ikhlas, hidup dalam semua aspeknya diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan penjelas Al-Qur'an. Ketika kita sebagai manusia menciptakan aturan, memiliki pikiran-pikiran yang cerdas, maka kecerdasan dan aturan hukum yang dibuat tidak boleh berlawanan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita merdeka di dunia, merdeka pula di akhirat. Merdeka di akhirat, terbebas dari api neraka, dan kita nyaman, bahagia, abadi berada di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wasjud bataka 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mu'minina mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wasjud bataka 'alal qaumid dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi